siang, kami dari kelompok 8. Perkenalkan namanya saya tahu ada kedua teman saya lainnya yaitu Elisa Oktavianti dan Samuel Rivaldo. Kami akan membawakan analisa kondisi Indonesia saat ini. Pada hari ini Senin 11 Mei 2020 dikonfirmasi 14.265 kasus COVID-19 dan 233 kasus baru. Update data COVID-19 di Indonesia, dirawat 10.393 orang, meninggal 991 orang, sembuh 2.881 orang. Kembali ke pembahasan kita. Akibat dari virus COVID ini, Indonesia mengalami penurunan ekonomi Indonesia, mulai dari keterpurukan sektor perhotelan, penerbangan, hingga pengurangan pekerja atau PHK karena force majeure atau keadaan mendesak, baik di sektor formal maupun informal. Investasi mengalami penurunan, dan ini semua merupakan akibat dari COVID-19 dan aturan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Contohnya itu ada Pergub Jakarta nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB, Permenkes RI nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB, dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Nah, di sini apa sih maksud PSBB itu? PSBB atau pembatasan sosial berskala besar itu adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona 2019. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. B. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pelaksanaan PSBB meliputi A. Liburan sekolah dan tempat kerja. B. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. D. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. E. Pembatasan moda transportasi. Dan F. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Peliburan sekolah dan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar, minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor, impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Halo, saya Elisa Oktavianti. Saya akan melanjutkan pembacaan analisa kelompok kami yang sebelumnya telah dibacakan oleh Saud. Nah, selama PSBB ini setiap orang kan wajib untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta juga memakai masker untuk keluar rumah. Nah, selama pemberlakuan PSBB dilakukannya pemberhentian sementara kegiatan di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah, sebagaimana semua aktivitas pembelajaran, diubah pelaksanaannya menjadi pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Metode pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib 1. Memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan. Menurut kami, sekarang ini tidak semua siswa maupun mahasiswa terpenuhi haknya dalam mendapatkan pendidikan karena faktor misalnya kuota internet atau biaya kuota internet yang harus kita beli sendiri. Bahkan seharusnya pemerintah memfasilitasi kuota tersebut untuk melakukan e-learning ini. Karena tidak semua siswa atau mahasiswa itu mempunyai uang lebih untuk membeli kuota internet dalam pembelajaran online tersebut. Nah, penerapan protokol pencegahan penyebaran coronavirus di tempat kerja meliputi 1. Memastikan tempat kerja dalam selalu keadaan bersih dan hygiene. 2. Memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan coronavirus dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat. 3. Menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi guna meningkatkan imunitas para pekerja. 4. Melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat para pekerja. 5. Melakukan
mendeteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja, serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit. Selanjutnya, yang keenam, mengharuskan cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan, termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja. 7. Menjaga jarak antar sesama karyawan, paling tidak sedikitnya dalam rentang 1 meter. Yang kedelapan, melakukan penyebaran informasi serta anjuran atau himbauan tentang pencegahan coronavirus yang disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Samuel Ronaldo. Saya akan melanjutkan video dari teman saya, yaitu terhadap kegiatan penyediaan usaha makanan dan minuman penanggung jawab restoran, rumah makan atau usaha sejenis memiliki wajiban untuk yang pertama, membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung atau take away melalui pemesanan secara daring dan atau dengan fasilitas telepon layanan antar. Yang kedua, menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 meter antar pelanggan. Yang ketiga, menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses penganan pangan sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, penyediaan alat bantu seperti sarung tangan dan atau alat penyedot makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan pengolahan atau pengajian. Yang kelima, memastikan kecukupan proses pemesanan dalam pengolahan makanan sesuai dengan standar. Yang keenam, melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan. Yang ketujuh, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai. Yang ke-8, melarang pekerja atau karyawan sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak napas. Dan ke-10, mengharuskan bagi penjemaah makanan melakukan sarung tangan, masker, kepala, dan pakaian kerja sesuai dengan pedoman keselamatan atau kesehatan kerja. Terakhir, tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan sosial. UU ini sudah diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Kami juga setuju Perpu nomor 1 tahun 2020 ini perlu dikaji materi karena pemerintahan tidak memiliki alasan hukum yang kuat dalam Perpu ini sebagaimana mengatur keuangan negara Republik. Pemerintah sudah mempunyai payung hukum lain yang dapat digunakan untuk mengatur keuangan negara dalam situasi darurat, yaitu UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang telah mengatur mekanisme pelaksanaan APBD dalam keadaan ini tidak normal atau darurat tanpa perlu mengeluarkan Perpu, yaitu terhadap dalam pasal 27 ayat 3, 4, dan 5. Sekian dari saya, terima kasih.